Tunjukkan saja datanya. Tapi kan Jokowi tidak mau menempuh bicara itu kan. Dia langsung bawa ke ranah hukum. Masuk penjara dong terlapornya. Mas Roy sendiri mengatakan siap menanggung risiko. Artinya mereka ini tahu risiko perjuangan mereka untuk mengikuti jalan pikiran dan keyakinannya. Bahwa terbukti di pengadilan dia salah dan ada risiko penjara, ya that's hukum. Dan mereka siap. Itulah perjuangan yang menurut mereka apa yang saya lakukan ini adalah kebenaran. Harga kebenaran memang mahal. Kebenaran mahal. Dengan catatannya polisi dan jaksa harus fair. Ya, jangan menjadi kaki tangan memaksakan kasus ini. Kalau memang secara objektif, secara hukum benar untuk diteruskan, di P21 kan, ya silakan. Kenapa enggak? Dan para penuding juga sudah siap. Mereka tahu risikonya kok. Ya. Ya. Jadi para penuding, kalau menurut Prof, siap dengan konsekuensi terberat yaitu penjara. Ya tentu. Pidana penjara. Dia sadar itu. Sadar. Ya. Kalau dia tidak sadar, tentu tekanannya tidak nancap gas terus kan. Makin hari makin kencang gasnya. Dan dia tahu resikonya. Ya, itulah sebabnya saya mengatakan bawa aja karena hukum sekalian. Apa boleh buat? Ini dengan apa harapan lembaga atau aparat negara berlaku fair. Oke. Jadi saya mau menegaskan lagi. Jadi ini adalah konsekuensi dari laporan Pak Jokowi soal pencemaran nama baik, fitnah, dan juga undang-undang ITE. Kalau ini bergulir sampai pengadilan terkait dengan ijazah palsu yang ditudingkan, berarti yang terberat adalah sanksi pidana itu akan diterima oleh para terlapor. Itu pasti akan didapatkan. That's the price. Itu harga dari perjuangan yang mereka yakini kebenarannya. Dan mereka siap. Mereka akan katakan, kami siap mengambil risiko apapun yang terjadi. Ya. Karena yang dipilih jalannya adalah rule of law. Rule of law. Seperti itulah. Karena dia sudah merasa bahwa apa yang dia punya adalah benar. Meskipun orang tetap mencurigai bahwa kebenaran yang dia yakini itu tetap tidak benar. Mengapa baru sekarang tunjukkan ijazah asli itu? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal-awal? Kan ini kan semakin hari makin terpojok kan beliau. Nah kenapa baru sekarang ditunjukkan? Jadi keraguan orang tentang kebenaran yang dimiliki Pak Jokowi tetap ada. Oleh karena itu untuk mengklirkan semua, oke, kalau Anda tidak tarik teruskan aja supaya kita lihat pengadilan gimana. Karena sekalian sudah ya, masuk. Memang ada harganya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa kebenaran berada di Pak Jokowi, ya tergantung putusan hakim. Saya mau tanya juga Prof sebagai akademisi, ada yang berpendapat bahwa soal ijazah ini harusnya diselesaikan secara ilmiah, akademik, bukan dibawa ke ranah hukum. Prof seperti setuju? apa misalnya secara ilmiah? Diadu, ya. Tunjukkan saja datanya. Tapi kan Jokowi tidak mau menempuh cara itu kan. Dia langsung bawa ke ranah hukum. Ya. Karena dia sudah terlanjur bawa, ya go all the way. Karena ini soal gengsi dia. Tapi bisakah dikatakan ini kriminalisasi? Karena dari banyak juga yang dukung pihak terlapor bilang bahwa ada potensi kriminalisasi. Bisa saja ada anggapan seperti itu. Bisa saja ada anggapan. Karena cara berpikir orang bahwa polisi berada di bawah genggaman Pak Jokowi. Itu tidak bisa dipisahkan itu. Rentetan kejadian ini. Tidak bisa. Jadi tetap orang mengatakan bahwa unsur kriminalisasi ada. Tapi kalau Prof melihatnya langkah Pak Jokowi ini ada langkah menuju atau ingin menuju ke kriminalisasi atau langkah warga negara memperjuangkan haknya? Saya kira kriminalisasi. Kenapa? Ya, karena sekali lagi, kenapa baru sekarang mau bersedia tunjukkan ijazahnya yang asli? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak ketika munculnya ini kan dia berhenti jadi presiden Oktober kan?
Kalau alasannya bahwa saya ketika itu presiden, ndak ini nanti orang menganggap saya dikte polisi, jaksa. Ini kan Oktober. Sekarang bulan 4, sudah 6 bulan kan. Kalau memang mau menyelesaikan secara bermartabat. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ke ranah hukum ini adalah langkah panik untuk membela diri sebenarnya. Tapi langkah kan panik. langkah panik kenapa bisa? Ya langkah panik, mereka dia terpojok kan dengan argumen-argumen yang ada. Yang makin hari kan makin muncul argumen ini. Ya. Dari para penuding. Mulai tahunnya lah. Kemudian sekarang diseret lagi ke belakang. Soal skripsi kan. Yang dulunya hanya ijazah sekarang diseret